Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 28 dan 29 yang berbunyi, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat Tuhan bagaikan gandum di antara lalang. Biasanya petani akan mencabuti semua lalang atau rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman gandum atau tanaman padi. Akan tetapi dalam nas renungan ini diceritakan petani sengaja membiarkan lalang tumbuh bersama gandum di ladangnya. Petani ini tetap menyiram tanaman gandum dan tentunya lalang juga turut tersiram air dengan alasan bahwa pencabutan lalang bisa dengan tidak sengaja merusak tanaman gandum atau padi. Petani ini menggambarkan bahwa Tuhan sengaja mencurahkan berkat-Nya untuk tanaman gandum sekaligus lalang atau rumput pengganggu. Hal ini bisa kita perhatikan bahwa berkat Tuhan seperti sinar matahari, udara, hujan, tanah yang subur, siklus cuaca, dan berkat Tuhan lainnya dicurahkan untuk semua orang yang baik maupun orang yang jahat di mata Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan mengajarkan dan mengajak kita pada saat di hari penghakiman nanti harus kita sadari bahwa orang jahat yang tidak menghasilkan buah dalam hidupnya, buah-buah kehidupan yang baik, akan dipisahkan lalu dibakar di api neraka. Dan orang yang mengikut Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, menghasilkan buah yang baik dan benar di mata Tuhan dan sesama, yang dapat dikatakan menghasilkan buah kehidupan yang sungguh baik, akan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Renungan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan mengajak kita agar kita mau meneliti diri kita ini sendiri. Apakah kita ini merupakan tanaman yang berbuah lebat atau hanya lalang yang tidak pernah mampu menghasilkan buah yang baik, tetapi hal yang jahat yang merusak sesamanya manusia. Apabila kita ini diumpamakan sebagai suatu tanaman gandum yang memang berbuah, dalam arti tidak mewujud menyatakan hidup yang hanya menuruti keinginan daging, tapi sungguh sebaliknya menuruti keinginan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka mari ketika yang memang kita rasakan diri kita ini belum metanoia, belum bertobat, maka mari kita bertobat kembali kepada jalan dan kebenaran dan hidup yang sudah dicontoh teladankan Tuhan Yesus kepada kita dengan secara benar, supaya Tuhan berkenan menjadikan kita sebagai pribadi umat-Nya yang mampu memperlakukan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Dengan demikian, apabila kita sudah merupakan bagian dari yang dapat dikatakan tanaman ataupun gandum yang berbuahkan buah yang baik dan benar, maka hendaknya kita tetap tinggal di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh berbakti kepadanya, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ingatlah akan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 bagian B dan ayat 6 ini dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang yang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami sebagai umat milik-Mu bagaikan gandum di antara lalang, sehingga dalam keadaan kami senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang sama daripada-Mu. Kami orang yang dinyatakan Tuhan sebagai orang yang mau hidup benar di mata Tuhan dan sama kami, di antara mereka yang hidup secara tidak benar karena melanggar perintah-Mu, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami jangan mengingkari diri untuk malah ikut-ikutan dengan mereka yang berperilaku buruk dalam hidupnya. Maka sekarang kami mau berserah dengan sebulat hati kami untuk mau menikmati hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia. Bahwa mengasihi Tuhan itu berarti harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Itulah hal yang terutama dan yang pertama-tama yang harus kami junjung tinggi. Kemudian kami harus mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri, sebagai hal yang memang berkenan di hati Tuhan dan boleh berbuah kepada buah kebaikan dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh boleh melaksanakan apa yang Tuhan perkenankan itu di dalam kenyataan hidup kami setiap harinya. Kapan dan dimanapun kami berada, sesungguhnya kami tidak hanya dapat menceritakan, mengkhotbahkan tentang firman Tuhan itu, tetapi justru harus memberlakukannya dalam kenyataan hidup sehari-hari, bahwa hidup kami adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu sendiri. Terimalah akan doa dan permohonan kami yang kurang sempurna, dan kami mohon sempurnakanlah dan kabulkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.